Halo para kaum pengangguran yang berjiwa mistis di seluruh dunia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan seperti biasa kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan sangat seru dan menarik, yaitu film yang berjudul The Wall of Man tahun 2010. Jadi langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berlatar di tahun 1891 dan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Benjamin Talbot yang sedang mencari sesuatu di dalam sebuah hutan, hingga tiba-tiba dia diserang oleh sesosok makhluk misterius dan membuatnya terluka dengan sangat parah. Untuk kemudian dia berusaha lari dari hutan itu, tapi tampaknya makhluk itu terus mengejarnya hingga akhirnya dia pun harus tewas dengan sangat mengenaskan. Selanjutnya kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Lauren Talbot yang tidak lain adalah adik dari Benjamin Talbot, di mana setelah melihat kematian ibunya yang misterius, dia memilih untuk meninggalkan ayah dan kakaknya dan hidup sendirian di London dan berkarir menjadi seorang aktor teater. Saat sedang mengadakan pesta di rumahnya, dia kedatangan tamu yaitu seorang wanita bernama Gwen Conliffe, tunangan dari Benjamin, yang mengabarkan bahwasanya Benjamin telah menghilang secara misterius dan meminta Lauren untuk pergi dan menyelidiki kasus tersebut. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya Lauren pun langsung pergi ke tempat kediaman ayahnya yaitu di Blackmoor dengan menaiki sebuah kereta jurusan Cibatu Tasikmalaya untuk menanyakan bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Yang mana ketika di dalam kereta itulah Lauren sempat tertidur dan tak sengaja menjatuhkan foto masa kecilnya bersama Benjamin dan mendiang sang ibu. Hingga tak lama datanglah seorang abah-abah dengan membawa sebuah tongkat perak dengan pegangan yang berbentuk seperti kepala serigala. Lauren pun bercerita sedikit tentang masa kecilnya yang sangat kelam pada si abah tersebut. Untuk kemudian si abah dengan sukarela memberikan tongkatnya pada Lauren, namun Lauren menolaknya dan tak lama dia pun tertidur pulas. Saat terbangun ternyata fotonya masih tergeletak di lantai yang menandakan bahwa pertemuannya dengan si abah hanyalah mimpi semata. Namun yang aneh adalah tongkat si abah yang sempat dibawanya ternyata ada di depan Lauren. Sehingga karena tak mau berpikiran yang aneh-aneh, Lauren pun membawa tongkat si abah tersebut sebagai cindera mata. Mapai jalan satapak ngacucuk ka hiji lembur teu malik capek sabab aya nu diteang hujan angin hedor dar gelap kaya pisan keriuhan. Dan setelah sekian lama Lauren pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya yaitu John Talbot, yang mana sang ayah mengatakan bahwa Benjamin telah berhasil ditemukan, namun sayang sekali Benjamin telah tewas dengan kondisi yang terlihat sangat mengenaskan. Mendengar hal itu, Lauren pun langsung bergegas untuk memastikan kebenarannya, di mana ketika melihat jasad kakaknya tersebut, betapa sangat terkejutnya Lauren ketika melihat tubuh Benjamin dengan keadaan yang sangat mengerikan, seperti habis dicabik-cabik binatang buas. Ada banyak asumsi yang menyebutkan bahwa kematian Ben ada hubungannya dengan kelompok Gypsy, yaitu sebuah kelompok yang hidup di tengah-tengah hutan di wilayah itu karena mereka mempunyai beruang sebagai hewan peliharaannya. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa kematiannya disebabkan oleh serangan makhluk mitologi yang hanya keluar saat adanya bulan purnama, yaitu manusia serigala. Sebagai pengetahuan bahwa suku Gypsy atau kaum Gypsy ini memang ada di dunia nyata. Mereka banyak mendiami daerah Britania Raya dan dikenal dengan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah dan hidup dalam karavan. Namun, mereka seringkali mendapatkan diskriminasi dari penduduk di daerah yang mereka datangi. Lanjut. Setelah mengikuti prosesi pemakaman Benjamin, pada malam harinya Lauren pergi ke hutan untuk menemui para kaum Gypsy yang dibicarakan tersebut guna memastikan dugaan yang telah diarahkan pada mereka. Dan setelah sampai, Lauren pun menemui seorang wanita yang merupakan peramal sekaligus tetua dari kelompok tersebut, yaitu seorang wanita bernama Maleva, di mana Maleva mengatakan bahwasanya Ben telah dibunuh oleh sesosok makhluk yang sangat jahat. Sementara itu para warga Blackmoor ternyata juga datang ke sana untuk memaksa mereka menyerahkan beruang peliharaannya yang telah dianggap menjadi pelaku utama dari kasus pembunuhan yang telah terjadi pada Ben. Namun tak lama kemudian datanglah sang manusia serigala yang langsung menyerang dan membuat semua orang lari ketakutan. Melihat seorang anak yang dikejar dan lari ke dalam hutan, Lauren pun memberanikan diri dan berusaha untuk menyelamatkannya dengan membawa sebuah senapan.
Namun sayang sekali dia tidak bisa menemukan anak itu hingga saat dia lengah, tiba-tiba sang manusia serigala menerkam dan menggigit lehernya hingga dia sekarat. Namun beruntung para warga segera datang dan langsung membawanya pada Maleva untuk diobati. Di dalam camp sendiri, putri dari Maleva pun bersikeras agar Lauren dibunuh saja karena telah terinfeksi oleh racun dari manusia serigala dan ditakutkan akan berubah menjadi monster yang akan membahayakan mereka semua. Namun Maleva menolaknya dan mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan oleh seorang wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Keesokan harinya Lauren pun diantarkan kembali ke tempat ayahnya dan beruntung dengan senang hati Gwen bersedia untuk merawat lukanya. Hingga setelah berhari-hari Lauren tak sadarkan diri, Gwen pun dibuat terkejut ketika melihat Lauren yang tiba-tiba terbangun dengan luka di sekujur tubuhnya yang langsung sembuh seketika. Dan bahkan sang dokter setempat yang memeriksanya pun terheran-heran melihat luka separah itu yang bisa sembuh hanya dalam waktu sekejap saja. Dan mari perkenalkan, pria ini bernama Sing, seorang pelayan keluarga Talbot yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, di mana dia menunjukkan beberapa koleksi peluru peraknya yang sudah dia siapkan untuk membunuh manusia serigala jadi-jadian yang belakangan selalu berkeliaran di desa mereka. Mendengar desas-desus dan kekacauan yang telah terjadi di sana, akhirnya mengundang seorang detektif bernama Francis Eberlein untuk datang menemui Lawrence, di mana dia menuduh bahwa pelaku pembunuhan Ben tidak lain adalah Lawrence sendiri, karena ternyata semasa kecil dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena mengidap semacam gangguan kejiwaan setelah melihat kematian ibunya waktu itu. Namun Lawrence yang memang bukan pelaku pembunuhan itu tentu saja menyangkal tuduhan tersebut hingga akhirnya sang detektif pun pergi dari sana. Untuk menenangkan pikirannya, Lauren pun pergi ke sebuah danau yang ada di desa itu. Hingga tak lama datanglah Gwen yang meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada Lauren. Karena jika bukan karenanya yang meminta Lauren untuk menyelidiki kasus pembunuhan Ben, Lauren tentu saja tidak akan mengalami hal yang mengerikan dan terluka seperti sebelumnya. Namun Lauren sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi sekarang lukanya sudah benar-benar sembuh seperti semula. Saat sedang berduaan itulah Lauren merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya, di mana dia bisa mendengar suara langkah kuda meskipun jaraknya sangatlah jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Sehingga untuk memastikan hal itu dia pun segera pulang, dan ternyata memang benar di sana sudah ada belasan orang yang datang untuk menangkapnya karena mereka tahu apa yang telah terjadi pada Lauren dan percaya bahwa dia akan berubah menjadi manusia serigala. Hingga saat mereka akan membawa Lauren dengan paksa, John pun datang di waktu yang tepat dan berhasil mengusir mereka semua dari sana. Lauren sendiri kembali merasakan ada sesuatu yang aneh dari dirinya ketika dia seolah sangat berhasrat dan ingin meminum darah manusia. Ditambah lagi dengan bekas luka yang sudah benar-benar menghilang seperti tidak pernah mengalami luka sama sekali. Dan karena itulah Lauren pun meminta Gwen untuk segera pergi dari sana karena takut akan terjadi hal yang buruk kepadanya. Sementara itu para warga desa sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan sang manusia serigala, mulai dari mempersiapkan jebakan, memperkuat dan menutup rapat rumah mereka, ngampihkeun hayam, mengangkat jemuran, gegeroh marabandoma, dan tentu saja tidak melewatkan hal yang sangat penting, yaitu membuat senjata yang terbuat dari perak murni yang merupakan kelemahan dari manusia serigala itu sendiri. Pada malam harinya, Lauren melihat John pergi dan diam-diam mengikutinya hingga sampai di tempat pemakaman ibunya, di mana di sana terdapat sebuah ruangan bawah tanah yang sengaja dibangun John untuk mengenang mendiang istrinya tersebut. Dan setelah mengetahui kedatangan Lauren, John pun sedikit bercerita betapa dia sangat mencintai istrinya, untuk kemudian dia mengunci dirinya sendiri di dalam ruangan itu, yang entah apa tujuannya. Namun tepat saat datangnya bulan purnama, Lauren pun merasakan sakit di seluruh tubuhnya, dan ternyata kutukan itu memang benar adanya, karena perlahan-lahan tubuh Lauren pun berubah menjadi manusia serigala. Tak berselang lama, para warga yang menyadari kehadiran sang manusia serigala pun dibuat panik, untuk kemudian si detektif langsung bergegas untuk memburu makhluk buas tersebut. Sementara itu Lauren yang sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya langsung membuat kekacauan di mana-mana, dan dengan sadisnya dia membunuh setiap orang yang dilihatnya.
Terbangun dengan pakaian yang sudah berlumuran darah, Lauren seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Hingga tak lama datanglah si detektif beserta para polisi setempat yang langsung menangkap Lauren karena mereka belum percaya dengan adanya manusia serigala, dikarenakan mereka belum melihatnya secara langsung dan malah menganggap bahwa Lauren masih mengalami gangguan kejiwaan seperti waktu dia kecil. Sehingga dengan paksa mereka akan membawa Lauren ke rumah sakit jiwa yang ada di kota itu. Sementara itu sang ayah hanya tersenyum melihat Lauren yang terlihat sangat depresi tanpa menunjukkan rasa kaget atau kasihan sedikit pun, seperti ada sesuatu hal besar yang sedang disembunyikan oleh si Abah John ini. Dan disinilah Lauren sekarang berada, sebuah rumah sakit jiwa bernama Lambeth Asylum, di mana di sana dia akan ditangani oleh seorang dokter bernama Dr. Honeyger yang menganggap bahwa Lauren tengah mengalami delusi, sehingga dia kemudian melakukan berbagai macam terapi ekstrim dan menyuntikkan obat-obatan tertentu untuk bisa menyembuhkan penyakit delusi yang dialami oleh Lauren saat ini. Berhari-hari Lauren disisa secara terus-menerus. Sang ayah pun akhirnya datang dan bercerita tentang masa lalunya ketika dia bersama kelompoknya sedang berburu di negara India, yang mana pada saat itu dia sempat mendengar mitos dari warga setempat yang menyebutkan bahwa ada seorang pemangsa yang berperilaku seperti serigala yang tinggal di sebuah gua terpencil. Yang karena penasaran, John pun mendatangi gua yang dimaksud untuk memastikan kebenarannya, dan benar saja, ternyata di sana ada sesosok makhluk misterius yang menyerang dan sempat menggigit pergelangan tangannya. Namun beruntung dia berhasil kabur dan kembali pada kelompoknya, di mana setelah kembali John ternyata telah terinfeksi oleh gigitan makhluk itu yang membuatnya bisa berubah menjadi manusia serigala dan membunuh semua rekan pemburunya. Setelah kejadian itu, John pun akhirnya sadar bahwa dia telah dikutuk dan akan berubah menjadi manusia serigala setiap datangnya bulan purnama. Sehingga dengan fakta seperti itu, maka sudah pasti bahwa teror manusia serigala yang telah terjadi selama ini tidak lain adalah si Abah John sendiri. Sementara itu, alasan kenapa dia mengurung dirinya sendiri di ruang bawah tanah malam itu dan membiarkan Lauren di luar adalah supaya ketika muncul bulan purnama dan mereka berubah menjadi manusia serigala, si Abah John tidak bisa kemana-mana dan Lauren lah yang akan disalahkan dan dijadikan tersangka atas tewasnya puluhan orang yang ada di kota itu. Tak sampai di situ, ternyata sewaktu kecil Lauren pernah melihat John berubah menjadi manusia serigala dan penyebab kematian ibunya bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh John sendiri. Namun karena pada waktu itu tidak ada yang percaya dengan ucapan Lauren, maka dia dianggap mengalami gangguan kejiwaan dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang sama dengan tempat dia berada saat ini. Pada suatu malam tepat saat akan datangnya bulan purnama, Dr. Honeyger dengan sengaja membawa Lauren ke hadapan para dewan dengan tujuan untuk membuktikan bahwasanya manusia serigala, jin dedemit, genderuwo, kolawwewe, kuntilanak, pocong dan sebagainya tidak lain hanyalah mitos belaka dan tidak ada sama sekali di dunia ini. Namun tak lama setelah munculnya bulan purnama, mereka semua pun dibuat amat sangat tercengang ketika melihat tubuh Lauren yang secara perlahan-lahan berubah dan bertransformasi menjadi manusia serigala, tak terkecuali si detektif yang juga hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Kepanikan pun terjadi ketika Lauren mengamuk di luar kendali hingga pada akhirnya dia pun melarikan diri setelah melemparkan Dr. Honeyger hingga dia tewas saat itu juga. Francis yang melihat Lauren kabur pun dengan cepat berusaha mengejar dan memburunya bersama dengan para polisi setempat. Namun Lauren tentu saja bisa berlari dengan sangat cepat dan menyebabkan kekacauan di kota. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil lolos dengan melompati para polisi yang sudah siap untuk menghadangnya. Keesokan harinya Lauren menemui Gwen secara sembunyi-sembunyi untuk memberitahukan bahwasanya John adalah seorang manusia serigala yang telah membunuh kakaknya yaitu Benjamin, sekaligus orang yang telah merubah Lauren menjadi manusia serigala. Namun Gwen tampaknya tidak takut sama sekali kepada Lauren, yang hal itu terjadi karena Gwen ternyata mempunyai sebuah perasaan kepada Lauren. Begitupun juga Lauren yang sebaliknya juga mempunyai perasaan yang sama kepadanya. Tak berselang lama, Francis dan para polisi tiba-tiba datang ke sana untuk mencari Lauren, dan beruntung Lauren telah berhasil melarikan diri dari sana sebelum Francis berhasil menemukannya. Tak ingin menyerah dan pasrah begitu saja, Gwen kali ini mencoba mempelajari sejarah dan kutukan tentang manusia serigala ini dengan berharap dia bisa menyelamatkan Lauren dari kutukannya. Hingga ditemukanlah sebuah petunjuk yang mengarah pada Maleva dan suku Gypsy, dan dengan cepat langsung bergegas ke sana untuk meminta bantuan darinya. Namun sayang sekali, setelah sampai di tempat para Gypsy tersebut, Maleva tidak bisa dia temukan sama sekali.
Lauren sendiri kali ini sedang melakukan perjalanan untuk bisa kembali pulang ke rumahnya yaitu Blackmoor. Sementara itu Francis juga tengah mengikutinya dengan menyiapkan satu paket peluru perak yang akan dia gunakan untuk membunuh Lauren. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Gwen tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Maleva yang datang untuk menemuinya, di mana Gwen langsung mengutarakan keinginannya yaitu untuk meminta petunjuk agar Lauren bisa disembuhkan. Namun sayang sekali Maleva mengatakan bahwa kutukan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, dan satu-satunya hal yang bisa Gwen lakukan saat ini adalah dengan cara mengakhiri penderitaan Lauren yaitu dengan membunuhnya. Kembali lagi pada Lauren yang sudah sampai di rumahnya, di mana dia dikejutkan dengan penemuan mayat Singh yang sudah dalam keadaan tergantung dengan sangat mengenaskan. Untuk kemudian dia mengambil senjata dan peluru peraknya yang akan dia gunakan untuk membunuh ayahnya sendiri yaitu John Talbot. Setelah bertemu dan berniat untuk menembaknya, ternyata senjata itu sudah disabotase sehingga tidak bisa mengeluarkan peluru. Untuk kemudian terlibatlah sedikit pertarungan di antara mereka, yang mana ketika bulan purnama muncul, mereka berdua pun seketika berubah menjadi manusia serigala, dan pertarungan sengit di antara keduanya pun tak bisa terelakkan lagi. Meskipun sempat kewalahan menghadapi John yang mempunyai pengalaman bertarung lebih banyak darinya, Lauren pun akhirnya berhasil mengalahkan John dengan cara melemparkannya ke dalam sebuah perapian dan langsung menebas lehernya hingga dia langsung tewas saat itu juga. Tak lama setelah itu Gwen dan Francis datang ke sana, di mana saat Francis akan menembaknya, Gwen yang tak tega melihat Lauren mati pun dengan bodohnya menepis tangan Francis yang akhirnya malah membuat Francis digigit oleh Lauren. Sementara itu Gwen sendiri langsung lari ke dalam hutan dengan membawa senjata Francis di tangannya. Dengan cepat Lauren mengejarnya hingga sampai di dekat air terjun, di mana saat Gwen mencoba untuk menyadarkan Lauren dan tidak berhasil, Lauren pun langsung menerkam dan akan menggigitnya. Namun Gwen yang sudah benar-benar terpojok pun tidak punya pilihan lain selain menembak Lauren dengan peluru peraknya hingga dia langsung tewas saat itu juga. Di sisi lain, Francis yang telah digigit oleh Lauren pun hanya bisa terdiam dan baru sadar bahwa dia akan menjadi manusia serigala selanjutnya. Tamat? Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat seru dan menarik, dan juga saya dibuat cukup terkesan dengan bagaimana proses perubahan manusia serigalanya yang terlihat sangat bagus lah pokoknya. Dan mungkin sampai di sini saja rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Tidak lupa saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like videonya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat rangkuman alur cerita film lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.